tentang bagaimana cara berinvestasi dengan menggunakan analisis fundamental pada aset digital. Ya, sebelum saya membahas tentang ini, saya perkenalkan dulu ya. Pertama, nama saya Nika Nursalinda dari Universitas Nusantara PGRI Kediri, dari Prodi Manajemen kelas 4D. Ya, kita lanjutkan tentang membahas analisis fundamental pada aset digital, yakni sebagai trader pastinya kalian penasaran kan dengan apa sih penyebab naik turun harga pada aset digital? Ya, meskipun pasar tidak dapat diprediksi, namun apabila kita menggunakan analisis yang baik dan benar, kalian dapat memperoleh setidaknya ide mengenai skenario yang memungkinkan terjadi. Nah, dari itu kalian penasaran kan bagaimana caranya? Di sini saya akan memberitahu ada dua cara, yaitu dengan analisis teknikal dan analisis fundamental. Apa sih perbedaannya? Ya, yang pertama ini, analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk memprediksi tren kemana harga akan bergerak dengan cara mempelajari data pergerakan harga yang lampau atau yang lalu. Yang kedua, sedangkan analisis fundamental ini ya, melihat semua informasi finansial yang terkait dengan aset digital dan teknologi di belakangnya untuk memprediksi. Nah, dari hasil kedua metode analisa ini seharusnya bisa saling melengkapi, dan di penjelasan saya saat ini kita hanya akan fokus pada analisis fundamental di dunia aset digital. Ya. Jadi, kenapa sih analisis fundamental pada aset digital itu sangat penting? Memangnya analisis teknikal aja tidak cukup? Nah, faktanya, sebelum kita membeli aset digital, kita perlu mengevaluasi dengan hati-hati apakah aset digital tersebut memiliki peluang untuk bertahan dan bertumbuh. Kalian harus tetap ingat ya bahwa analisis fundamental pada aset digital ini berbeda dengan aset pada saham, dikarenakan sebagian besar aset digital pada saham tidak memiliki pendapatan laba metrik tradisional lainnya, tidak seperti saham yang memiliki laporan keuangan. Nah, terus di manakah kita mendapat informasi aset yang dapat dipercaya? Nah, yakni yang pertama, kalian dapat membuka situs website tersebut yang biasanya menggambarkan tujuan dan tautannya ke web paper dan saluran komunitas yang lain. Yang kedua, web paper dari koinnya. Web paper ini adalah laporan resmi yang mengeksploitasinya suatu proyek, biasanya mendiskusikan mengenai tujuan dari proyek tersebut dan aspek lainnya. Nah, berikutnya komunitas. Semua
akses digital yang sukses memiliki setidaknya beberapa bentuk media sosial, yakni seperti channel seperti Telegram, Slack, dan lain-lain. Yang terakhir ini ada Press7. Untungnya sekarang ada banyak jurnalis yang menulis proyek atau akses digital berupa aspek positif ataupun negatif. Nah, maka dari itu kalian sebagai trader harus rajin memeriksa apa yang mereka katakan pada akses digital yang kalian tertarik. Nah, berikutnya ya, setelah kalian tahu cara dari mana memperoleh informasinya tadi, kita lanjut ke langkah-langkah menganalisa fundamental pada aset digital ini. Nah, di sini ada 6 langkah untuk menilai sebuah aset digital. Nah, yang pertama adalah dari market capitalization-nya. Market capitalization-nya ini adalah nilai dari harga suatu aset digital yang dihitung dari jumlah keseluruhannya aset digital yang beredar itu. Nah, market capitalization ini penting karena ingin menunjukkan seberapa besarnya ruang untuk pertumbuhan. Untuk menghitung sebuah market capitalization ini, pada aset digital yang perlu dilakukan hanya mengalihkan harga aset digital sekarang dengan jumlah aset digital yang telah beredar, atau kalian bisa langsung mengunjungi Coin Market Cap untuk langsung melihat market capitalization-nya lebih dari 2000 market capitalization yang ada. Namun, perlu diingat bahwa aset digital yang memiliki harga rendah dapat memiliki market capitalization-nya yang sama dengan aset digital yang memiliki harga tinggi. Jika hanya memiliki jumlah supplier yang tinggi, dan yang kedua ini ada supply pada sebuah aset digital. Nah, misalnya Bitcoin di seluruh dunia, jumlah Bitcoin diperkirakan mencapai 21 juta bit. Nah, Bitcoin kalian juga bisa mendapatkan informasi ini di Coin Market Cap, dan tinggal kalian klik saja aset digital mana yang kalian pilih, lihat, dan semua informasi sudah tercantum pada halaman market cap ini. Sekarang kita lanjut ke bagian langkah ketiga, yaitu volume trading. Volume trading ini adalah indikator penting atas popularitasnya sebuah aset digital. Ini memperlihatkan jumlah aset digital yang ditukar tangan selama periode tertentu. Nah, ini memberikan informasi seberapa banyak aset digital yang dijual ataupun dibeli selama 24 jam. Nah, untuk yang keempat ini adalah pendiri dan pengembang aset digital. Di sini menginvestasi tim dalam sebuah proyek ini merupakan hal yang sangat penting. Trader biasanya menonton wawancara atau konferensi pendirinya sebelum menginvestasikan uang kepada suatu aset digital. Yang kelima ini selanjutnya potensi roadblock. Artinya sesuatu yang dapat menghalangi, misalkan ya, dimana kalian harus tahu dimana proyek itu akan duduk
cara legal dan juga memastikan apakah ada pesaing pada aset digital tersebut. Bitcoin memiliki keuntungan sebagai penggerak pertama yang membuat ia memiliki daya tarik yang signifikan tersebut. Nah, yang terakhir ini ada roadmap. Pada sebuah aset digital, roadmap suatu proyek yang baik akan menjelaskan apa yang telah dibuat dan apa yang telah dilakukan. Semakin banyak retail yang digunakan, maka akan semakin baik suatu proyek akan berdiri sampai kemana-mana apabila mempunyai roadmap yang jelas. Nah, sampai saat ini saya sudah menjelaskan bagaimana cara memperoleh informasi analisis fundamental dan juga langkah-langkah untuk melakukan analisis fundamental yang baik dan benar. Saya yakin kalian sudah paham dan yakin dengan penjelasan saya. Nah, sekian pembahasan saya kali ini tentang cara berinvestasi dengan menggunakan analisis fundamental pada aset digital. Semoga kalian bisa memahami pembahasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.